Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali bersiaran di hadapan Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan mengkaji bersama-sama mengenai kegagalan. Nah, ini pasti semua orang pasti merasakan, terlebih kemarin kita baru saja menghadapi momentum pilkada yang tentu saja ada yang gagal, ada yang menang atau ada yang berhasil. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menemui kegagalan? Islam bagaimana mengajarkan terhadap orang-orang yang menemui kegagalan tersebut? Bersama guru-guru kita yang akan memberikan tausiah, ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf dan juga guru kita Ustadz Zaki Mirza. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Kausar, Jalan Alam Sari, Alam Asri, Villa Dago Raya Pamulang, Tangerang Selatan. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh San Wadimor tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Yuk kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar walillah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di perkotaan ataupun di pedalaman-pedalaman, kita doakan semuanya sehat walafiat. Al-Mukarram, gurunda tercinta Habibanal Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Kaf, kita doakan juga beliau sehat, panjang umur, Allah berkahkan beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah memberi kita kesempatan hidup di atas bumi ini, masing-masing orang jalannya nggak ada yang sama. Takdirnya beda-beda. Betul nggak Bu? Takdir apapun yang sudah Allah titipkan dalam hidup, kewajiban kita hanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada orang yang Allah kasih sukses dalam usahanya. Betul nggak Bu? Usahanya bagus, ekonominya mantap, Allah uji dari keluarganya. Benar ya? Ada yang Allah bikin sukses membina rumah tangga, Allah uji dari ekonominya. Intinya kesempurnaan itu bukan milik kita, kesempurnaan milik Allah. Izin Bib, saya turun Bib ya. Bu, ya Allah, bawa minyak gosok nih. Itulah kenapa Allah memberi kesempatan kita hidup. Satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu nih, siapa sih di antara kita yang ketika diberi sukses dia tidak sombong. Betul nggak? Karena orang sombong insya Allah tidak membawa manfaat, jadi bahaya untuk dirinya dia masing-masing. Wala tamshi fil ardi maraha
innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kita enggak boleh sombong karena hakikatnya sukses, gagal itu adalah titipan dari Allah Subhanahu. Ketika Allah kasih sukses, Allah enggak mau kita sombong. Ketika Allah kasih gagal, Allah juga enggak mau kita jadi putus asa. Makanya ada istilah move on. Apa Bu? Do you understand? Yes aja biar cepet lah ya. Gagal, terpuruk, biasa. Ibarat bayi lagi belajar jalan, apa langsung bisa jalan? Enggak. Justru aneh kalau ada bayi langsung ngacir nih Bu. Bayi ajaib, ada tahapannya. Dari mulai dia bisa berdiri, bahkan dari merangkak dulu, betul ya? Kemudian dia berdiri, dia berjalan, sampai dia berlari. Itu semua ada tahapan-tahapannya. Hidup mah jangan buru-buru, semua ada masanya, betul nggak? Yang gagal jangan menyerah. Lihat dah orang sholat. Ada gerakan yang cakep banget yang sering kita lupa. Apa namanya? Gerakan ruku. Apa Bu? Allahu. Lihat, yang dibungkukin apa? Badan kita. Ruku lagi ngajarin sama kita, jangan sombong, jangan angkuh. Sekarang kita masih perkasa, duit banyak, ekonomi bagus, usaha sukses. Ingat, semua ada masanya, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Paham nggak? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada, hafal udah. Jadi ingat sekarang masanya kita. Ibu dulu cantik, bahenol, botok, geboy, asoy, denok, indo, hoi, hoi. Makin tua, makin seksi, makin peot. Makin peot. Tukang ojek online juga udah segen ngangkutnya Pak. Semua ada masanya. Ada saatnya Allah menghadapkan kita pada kesuksesan, tapi ada saatnya juga Allah menghadapkan kita pada kegagalan. Prinsipnya satu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, yakinlah Allah selalu bersama kita. Bahagia, sengsara, suka, duka, itu adalah perjalanan hidup manusia. Ada manusia yang hidupnya senang terus Bu, nggak ketemu susah? Nggak ada. Ada yang susah terus nggak ketemu senang-senang? Nggak ada. Senang susah itu tergantung bagaimana kita memaknai hidup. Gagal bisa jadi cara Allah mengangkat derajat kita, betul nggak Bu? Tapi sukses bisa jadi itu cara Allah perlahan menjatuhkan kita. Diujinya kita dengan harta, diujinya dengan jabatan. Satu, ambil hikmah dan pelajaran. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau kita lagi gagal, yang paling enak apa? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kita, apa yang di samping kita, apa yang Allah titip dalam hidup kita, itu semua cuma titipan dari Allah. Kita ini milik Allah, suatu saat juga akan kembali hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin, terima kasih Ustadz Zaki Mirza yang telah membuka di segmen 1 ini. Tidak mudah memang ketika kita, awal respon kita ketika kita menerima kegagalan. Namun ketahuilah bahwa tidak seluruhnya atau tidak semuanya ketika kita kegagalan itu adalah kita dinobatkan sebagai orang yang gagal. Lantas bagaimana kita belajar dari kegagalan tersebut? Nah, Habib Amal Al-Kaf akan membahasnya di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Kausar, Villa Dago Raya Pamulang, Tangerang Selatan. Nah pemirsa, mungkin kita sering mendengar kalimat kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Artinya kegagalan bukanlah akhir segalanya. Nah guru kita Habib Ahmad Al-Kaf akan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana bangkit dari kegagalan tersebut. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin minal ahwal. Allahumma salli wa sallim على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan kita semua muliakan guru kita Al-Ustaz Zaki Mirza yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Sofyan sebagai host kita dan kru TV One semuanya, Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Villa Dago Pamulang, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Wabil khususil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah, diberi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tema hari ini luar biasa, yaitu adalah kegagalan mengajarkan kita kesuksesan. Orang kadang-kadang secara logika biasa, gagal kok sukses, aneh bin ajaib. Tapi sebetulnya ini adalah bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tidak diberi akal, kalau manusia diberi akal, makanya akal itu yang menjadikan kesuksesan. Ini adalah memanusiakan manusia. Manusia itu dalam hidup pasti ada bermacam-macam, betul apa betul? Bermacam-macam kejadian. Dan manusia tahu batasannya diri adalah sebagai manusia. Subhanallah. Kayaknya enak turun dikit ya Bu, Pak. Iya. Bismillah. Subhanallah, kegagalan itu adalah sesuatu langkah pertama dalam kehidupan. Tadi kita sudah dengar banyak dari Ustaz Zaki kita. Subhanallah, dalam hidup itu pasti ada gagal. Yang tidak gagal cuma siapa? Yang kuat dikit. Yang tidak gagal cuma siapa? Yang namanya manusia pasti. Allah sengaja lagi diajarkan manusia untuk menjadi hamba yang soleh, hamba yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan gagal kita tahu diri kita kurang apa kuat. Kalau kuat perlu kita latihan apa tidak? Perlu latihan. Latihan sendiri bisa apa tidak? Gak bisa. Tadi dicontohkan oleh guru kita, anak kecil jatuh dulu, nangis, minta tolong, betul. Berusaha bangun gak bisa, ibunya datang, ayahnya datang, wah luar biasa, bangun, semangat lagi, subhanallah, minta tolong. Padahal kadang-kadang ibunya sendiri lagi kakinya, ayahnya lagi sakit, lemah. Itulah kegagalan. Kegagalan, jatuh gak bisa, minta tolong. Kepada siapa? Diajarkan oleh Allah dalam Islam. Kembalilah kepada Allah. Makanya kalau mau berhasil, satu, kuatkanlah dengan iman kita. Kegagalan itu biasa. Mau jadi apa, mau naik sepeda, biasanya nggak pinter naik sepeda kecuali apa? Jatuh dulu, betul apa betul? Dia jatuh, nah ini alamat pinter katanya. Betul apa betul?
apalagi mau jadi pejabat. Kadang-kadang ada nggak yang suka gagal? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Kita dengar sendiri di TV berita, gagal saya sekali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah sekarang jadi. Keren apa tidak kira-kira? Dalam kegagalannya belajar macam-macam. Ketika jadi sudah matang, mudah-mudahan jadi pemimpin yang membahagiakan bangsa. Ini adalah kegagalan. Coba kalau langsungan kadang-kadang timbul rasa apa? Kalau sombong itu alamat. Loh, kok tahu? Nah, orang biasanya kalau sombong alamat apa? Jatuh. Tapi kalau gagal, hati-hati, tambah hati-hati. Bagaimana ya berpikir? Ketika berpikir, minta tolong sama siapa? Fulan. Kadang-kadang dia ada kepentingan, kesini ada kepentingan. Yang tidak ada kepentingan siapa Pak? Yang kuat siapa Pak? Allah. Inilah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari mulai merdeka, setelah merdeka dibuat untuk kita kehidupan kebersamaan kita adalah berdasarkan apa? Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena di awalnya adalah ada ketuhanan. Anda tidak akan berhasil kecuali kalau Anda beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Kalau bagi orang Islam, Tuhan adalah Allah Jalla Jalaluh. Makanya di dalam mukaddimah undang-undang dasar kita, atas berkat yang atas berkat ini, ingat rahmat Allah. Kita bisa, yang nggak bisa jadi bisa. Tidak ada yang namanya mustahil. Maka biasanya dengan kegagalan kita akan meraih kesuksesan. Jangan kita putus asa. Tapi kalau yang satu lagi itu ngajarkan, lah kamu gagal, nggak bakal kamu bisa menang. Siapa yang ngomong begitu? Tuh di sana jawab. Siapa yang ngomong begitu? Kok di sini pada diem? Kayaknya teman lama jadi nggak enak ya. Betul apa betul? Biasanya setan bikin ragu kita. Udah gagal, nggak jadi dah. Nanti gimana? Nanti gini. Yang bikin ragu siapa? Itu kegagalan sebetulnya menjadikan kita tambah semangat. Kita harus belajar lagi. Kita harus gunakan akal. Setelah akal nggak mampu. Ada yang maha mampu. Siapa itu? Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, wal asri innal insana lafi illalladzina wa amilus watawasau. Coba 4 perkara di sini khusus untuk manusia. Wal asri, demi masa Allah yang bersumpah. Innal insana lafi, khusus untuk manusia. Tidak mengatakan khalqi, makhlukku, ciptaanku. Walaupun manusia itu adalah ciptaanku, tapi manusia yang paling mulia disayangi oleh Allah. Wa qad karramna bani Adam. Kenapa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia yang seharusnya mulia dalam keadaan rugi, dalam keadaan celaka, dalam keadaan hancur lebur kalau orang rugi. Betul apa betul? Luar biasa. Jangan, kata Allah. Kalau tidak dengan 4 perkara. Pertama kali adalah apa? Amanu alladzina illalladzina amanu, yang beriman bahwa ada Allah, ada yang maha kuat, yang nggak bisa menjadi yang kalah, yang miskin. Wah, boro-boro nih. Bisa apa tidak kira-kira? Yang dulu gagal dilamar. Lamar apa ini? Kita nggak cerita. Betul. Kadang-kadang putus asa. Saya sudah ada yang dekat, gagal lagi. Ada apa tidak kira-kira? Ngelamar kerjaan, gagal. Jadi calonkan ini itu, gagal. Tapi jangan putus asa. Ada siapa? Allah. Allah bisa merubah segala-galanya. Innama amruhu
syai'an ayyakulalahu. Nah ini Allah. Kita lihat pilkada ini itu Masya Allah, yang dipikir menang tahu-tahu yang kayaknya kalah. Wah, aneh bin ajaib ini. Aneh bin ajaib. Tapi terjadi apa tidak? Tenang, yang menang jangan sombong, yang kalah jangan putus asa. Terus wah nggak bisa, ini pasti begini nih, ini begini. Udah kalah tambah salah. Betul apa betul? Ada Allah. Kalau memang kalah dicurangi, Allah akan tunjukkan kebaikannya. Betul apa betul? Ini adalah rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Kalah, menang, kegagalan ini adalah suatu yang menjadikan kita melek. Kita berpikir, ayo kita bagaimana caranya? Jualan begitu juga. Ini gagal, cari yang lainnya. Betul apa betul? Di sini nggak dapat, di sono insya Allah akan dapat 10 kali lipat ganda. Amin aja. Betul apa betul? Ngelamar, gagal. Kira-kira banyak nggak wanita lain? Nah, tidak dilamar nggak jadi, kira-kira banyak nggak pria lain? Wah, lebih kencang. Ini subhanallah, makanya kegagalan kita tenang. Mudah-mudahan Allah pilihkan yang lebih baik. Ketika gagal dalam satu hal, mudah-mudahan ke depan Allah lagi pilihkan yang lebih baik. Diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad adalah berhusnudzan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah ahsanul jazah Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi persis apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 87, yaitu wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Zaki Mirza sudah berganti posisi untuk berbagi berkah bersama para jamaah semuanya bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, masih hidup? Waktunya kita kuis Luwak White Coffee berbagi berkah. Berbagi apa, Bu? Alhamdulillah, insya Allah saya akan berbagi berkah kali ini. Dan setiap jamaah yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan saya nih, saya mau kasih hadiah langsung dari Luwak White Coffee sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Berapa nilainya, Bu? Apal banget kalau sama duit nih ya. Nanti yang mendapatkan hadiah insya Allah jangan lupa dipotong apa? Potong pajak. Insya Allah yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan, nanti maju ke depan bersama saya, kita serahkan hadiahnya langsung. Oke, pertanyaannya siap-siap. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Mau kemana? Oke, pertanyaannya yang nanti bisa langsung angkat tangan. Surat dan ayat dalam Al-Quran di surat apa? Ayat berapa yang melarang kita untuk berputus asa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, yang bisa 1256 orang. Baik, sepertinya yang ini Neng kita, alhamdulillah. Siap. Boleh kita panggil ke depan? Oke, silahkan di sebelah kiri saya. Oh, saya sebelah sini. Waduh, kutukar posisi nih. Baik, jadi salah posisi. Baik, dengan Neng siapa namanya? Nama saya Jasmine. Jasmine, Iya. Masya Allah. Neng Jasmine, surat dan ayat dalam Al-Quran yang melarang kita untuk berputus asa, surat apa dan ayat keberapa? Quran Surah Yusuf ayat 87. Surat Yusuf ayat 87. Jawabannya alhamdulillah benar. Alhamdulillah. Subhanallah, jazakillah khairul jaza. Untuk itu beliau mendapatkan berhak berapa tadi, Bu? 1 juta rupiah. Jangan lupa ini persembahan dari Luwak White Coffee. Kita serahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa 1 juta dipotong pajak. Baik, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Hadiahnya juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Tidak hanya kita menyinggung momen kemarin baru saja pilkada, pasti ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang menang, ada yang kalah. Namun di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita juga pernah mengalami kegagalan. Namun rasanya sulit sekali untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita akan berdiskusi bersama-sama, kita akan tanya jawab bersama guru-guru kita. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Wiwit yang nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz dan Habib sudah menjelaskan dalam kegagalan itu menambah kita bisa down. Saya sepakat Tat, biasanya dalam kegagalan itu kita tambah bersabar ya Tat. Di dalam kesabaran kita nambah ibadah, tambah mengikuti lail, tambah ibadah yang lain tambah. Tetapi dalam ketabahan dan keibadah yang kita tingkatkan, kadang-kadang ada hati kita kecil melihat yang mereka sepertinya ibadahnya kurang kok. Kayaknya lebih lancar dalam kesuksesan. Nah, apa kiat-kiat kita supaya hati kita tidak iri dengan orang yang ibadahnya sedikit tapi sepertinya lebih sukses dari kita yang lebih beribadah. Itu Pak Ustadz mungkin bisa jadi tambahan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Baik, kita ngelihat orang ibadahnya biasa aja gitu, tapi kok makin sukses. Berarti kita ngelihat orang dari casingnya doang Pak. Sekarang ini hati-hati, ini lagi musim orang pinter ngebungkus, musim packaging. Kita ngelihat di sosmednya, di Instagramnya, kayaknya sukses gitu Pak ya. Mobilnya mahal, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya serba mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, kadang jumlahnya sampai Paling kencang ibu-ibu. kenceng amat. Wah, ini orang sukses. Aduh, belum tentu. Karena orang yang kita lihat senang ternyata belum tentu bahagia. Orang senang belum tentu bahagia. Karena bahagia itu kan ada di dalam hati. Nggak bisa diukur dari rumah yang mewah. Nggak bisa diukur dari jabatan yang tinggi gitu ya. Ternyata orang yang bahagia adanya bukan di dalam rumah yang mewah tuh. Orang yang bahagia nggak kita sangka dia yang lagi narik-narik gerobak ngumpulin dus-dus bekas. Ternyata hatinya lebih banyak bersyukur. Betul nggak? Kita ngelihat di Instagram, wah pakai jam tangan 2 miliar, mahal banget. Nggak taunya punya orang. Betul nggak Bu? Ibu lebih pilih mana coba? Punya jam tangan murah hasil sendiri apa mahal punya orang? Tuh mahal hasil sendiri deh. Maunya yang enak-enak terus nih Bu. Jadi nggak bisa kita ngukur bahagia itu dari materi, dari dunia. Ibadah kan jelas fungsinya, contoh sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Misi dari kita mendirikan sholat supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi iri sama tetangga juga rajin? Ada. Di sini ada orangnya? Nah ini solehah semua. Ada nggak orang yang sedekahnya rajin, tahajudnya rajin gitu ya. Tapi subhanallah sama saudara berantem nggak kelar-kelar gara-gara warisan? Ada. Nah kalau merasa semangat jawabnya biasanya. Jangan ngukur seseorang itu dari ibadah maupun dari sukses dunianya. Orang yang ibadah bisa jadi Allah muliakan dengan banyak dihadapkan pada ujian-ujian. Kita ngelihat orang lain mungkin tinggal di rumah yang sederhana banget. Rumahnya tipe L4, tahu L4 Bu? L4 itu saking sempitnya suami ketemu istri lu. Ketemu lagi dengan orang ini lu, ini tipe lu lagi. Itu tipe L4 saking kecilnya. Apa di situ tidak ada bahagia? Bisa jadi di dalam rumah itulah ada bahagia dan berkah. Tapi bisa jadi di rumah yang mewah tapi isinya justru seperti neraka.
Maka bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi udah kita nggak usah jadi orang minal kepoin, wal julitin, wal nyinyirin. Ya Pak ya. Ada orang yang Ustadz ibadahnya biasa tapi kok sukses banget. Lebih banyak mengoreksi diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Mungkin ini rasa syukur, rasa terima kasih ini yang mungkin jarang kita pupuk dan jarang kita asah sehingga kita merasa gagal terus begitu ya Ustadz Zaki ya. Masya Allah. Baik, kemudian ke Ibu Lisa kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Setiap manusia itu pasti akan mengalami kegagalan, bahkan sampai mengalami keterpurukan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menyikapi dari kegagalan tersebut? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Habib. Luar biasa ini pertanyaan. Bagaimana menyikapi kegagalan? Hampir semuanya kita. Dari A sampai Z. Bahkan kita kalau tanya sama orang nomor 1 di negara kita pun banyak gagalnya enggak? Dulu. Oh, orang jadi orang hebat luar biasa. Betul. Kegagalan itu, tetapi jangan mundur kita dalam kegagalan. Bagaimana melawan kita sendiri? Kita nggak kuat, kalah. Mungkin di sana jumlahnya banyak, mungkin pangkatnya, mungkin duitnya, mungkin ini. Ada siapa? Inilah datang baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membangkitkan kita. Kita gagal, maksiat demi maksiat. Ada Allah Maha Pengampun, minta ampun kepada Allah ampuni dosanya, dia masuk dalam surganya Allah. Gagal dalam ekonomi, yang maha kaya siapa? Allah. Makanya tadi Allah mengatakan dalam surat itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jangan kebalikannya, gagal ekonominya, nggak bisa mendapatkan banyak, terus dapat handphone ada tawaran. Tawaran apa? Itu keduanya, judol. Yang lagi rame itu judol. Subhanallah, berapa juta bangsa Indonesia tertipu dengan judol. 8 juta lebih dalam berita. Betul. Subhanallah, dicek dari mereka, siapa itu mereka semuanya? 36% adalah orang-orang yang pengen cepet. Loh, kayaknya jawabannya ada di sini orangnya. 36% berarti berapa juta pengen cepat kaya, padahal Nabi Muhammad datang. Bahkan Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dalam biodata Nabi Muhammad dalam surat Wadduha. Itu dikatakan Allah mengatakan wadduha wal laili idza saja ma wa'adaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatimam fa'awas. Selanjutnya apa? Wajadaka. Orang yang tadinya tidak punya, Nabi Muhammad menjadi kaya raya. Fa'aghna. Allah jadikan kaya Nabi Muhammad SAW. Tadinya biasa, pengembala kambing, dagang pun bukan miliknya, tapi Allah lembutkan hati seorang kaya raya, perempuan cantik luar biasa, saudagar pada saat itu atau konglomerat, terpikat hatinya dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Siti Khadijah, betul apa betul? Kaya raya apa tidak? Cantik apa tidak? Cantik luar biasa. Terpikat dengan Nabi Muhammad, tapi Sayyidah Khadijah cerdas, tes dulu amanat apa tidak. Ternyata jujurnya luar biasa, ternyata akhlaknya luar biasa. Siti Khadijah langsung minta kepada Abu Talib pamannya, dan terusnya dengan cara yang bijak akhirnya menjadi suaminya. Setelah menjadi suaminya, hartanya yang kaya raya dibagikan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Siapa yang melembutkan hatinya Sayyidah Khadijah? Siapa yang menjadikan dakwahnya Rasulullah luar biasa?
Bahkan kekayaannya Rasulullah sampai kadang-kadang dalam satu hari bisa berinfak 150 kambing. Coba. Allah. Itu Rasulullah. Tadinya miskin, yatim, dan seterusnya, tidak punya apa-apa, tapi Allah jadikan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Makanya di dalam Asmaullahil Husna ada namanya Al-Mughni, yang bisa menjadikan kaya siapa? Jangan kata setan, enggak, kesempatan, tawaran, enggak ada yang tahu. Akhirnya main, pertamanya menang, habis itu istrinya punya gelang, jual, sudah nggak ada gelang, tawaran pinjol, datang lagi pinjol, main pinjol, tambah hancur apa tidak? Hancur. Nah itulah iman kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu maha bisa. Kita bangsa Indonesia, alhamdulillah kita punya filosof, pegangan kita, dasar negara kita adalah Pancasila, ketuhanan tanamkan. Indonesia begitu merdeka atas berkat rahmat Allah. Bagaimana ketika merdeka Indonesia? Bom Jepang 2 kali bulan Agustus 1945. Dari situlah hancur Jepang, Indonesia merdeka. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana. Masya Allah, kita belajar banyak mengenai motivator ulung kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana bangkit dari kegagalan tersebut. Nah pemirsa, kita akan buka lagi sesi tanya jawab di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah sekarang saya sudah bersama jamaah ibu-ibu. Nanti juga saya akan bergeser ke jamaah bapak-bapak. Habib, Ustadz, nanti kita turun bersama ya untuk menjawab pertanyaan dari jamaah. Nah saya sudah bersama jamaah yang akan mengajukan pertanyaan dengan Mbak Tania, betul ya? Silakan boleh berdiri Mbak Tania. Tapi sebelumnya Mbak Tania pernah merasakan kegagalan nggak sih selama hidup Mbak Tania ini? Alhamdulillah sering. Sering? Iya. Terus bagaimana tuh? Akhirnya bangkit dan sampai sekarang masih hidup ya Mbak ya? Alhamdulillah menurut saya kegagalan itu adalah proses menuju hidup yang nantinya akan membimbing kita kesuksesan gitu. Masya Allah. Jadi sebanyak apapun kegagalan jangan pernah berputus asa karena Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Masya Allah, ini juga sekaligus menjawab kayaknya ya? Enggak, mau nanya. Oke silakan, nanti akan dijawab oleh Ustaz Zaki Mirza. Silakan Mbak Tania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana kita memahami hubungan antara manusia dan takdir dalam mencapai kesuksesan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara hubungan manusia dan takdir ya Mbak Tania ya. Oke, silakan Ustaz Zaki Mirza, boleh nemenin saya ke sini di bawah. Siap. Alhamdulillah. Duh, ketemu emak-emak lagi. Lagi kipas-kipas. Iya, lagi kipas-kipas, Masya Allah. Jadi memaknai bagaimana hubungan manusia dengan takdir, terutama dalam urusan kegagalan. Dulu ada lagu yang ngetren banget tentang takdir. Takdir itu, lagunya siapa Bu? Bukan angkatannya kayaknya. Oh, bukan angkatannya, beda ya. Dulu ada yang bilang takdir memang kejam katanya itu Bu. Ya. Tuh kalau emak-emak apal semua nih ya. Kalau yang ini kan milenial, yang belakang kolonial nih kayaknya. Jadi takdir memang kejam itu salah. Kenapa? Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Sekali lagi, al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kewajiban manusia itu usaha. Do your best. Berikan yang terbaik dari segala usaha kita. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan merasa Allah tidak bersama kita. Allah selalu ada dekat dengan kita selama kita mau mendekat kepada Allah. Kan kalau kita selangkah mendekat kepada Allah, Allah 1000 langkah. Betul ya? Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari menuju kita. Yang jadi masalah, kita ini mau datang kepada Allah atau tidak. Cuman banyak orang yang menganggap bahwa segala hasil itu adalah usaha saya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya kecewa. Misalnya gini, usahanya 5, ibu mau dapat hasilnya 8. Kalau perlu sempurna,
10, 100, betul nggak Bu? Ternyata justru usahanya 5, Allah nggak kasih 100, Allah kasih hasilnya 3. Kira-kira kecewa apa enggak? Kecewa. Sakit hati apa tidak? Sakit hati. Kenapa? Karena kita memaksakan hasil harus sesuai dengan yang kita mau. Padahal hasil itu Allah yang segala menentukan. Kata Allah, jangan dikasih 8. Kalau kata bahasa Habib ntar malah jadi orang sombong, jumawa, lupa sama Allah, lupa sama sedekah. Udah nih 3 dulu, yang 3 nikmati saja. Insya Allah berkah. Di dalam 3 itu ada maunya Allah. Karena prinsip hidup itu adalah jalani, nikmati, syukuri. Ulang apa? Syukuri jangan ujungnya tambahin N. Nanti jadi syukurin. Ya, jalani, nikmati, syukuri. Apapun yang sudah Allah kasih, yang penting usaha kita udah maksimal, gitu. Kalau usaha maksimal, insya Allah apapun hasil yang Allah kasih itu yang terbaik untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Berikutnya saya ke jamaah bapak-bapak yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Suwandono, boleh berdiri Pak Suwandono? Oke, Pak Suwandono nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Alkaf. Silakan Pak Suwandono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Pak Ustadz, pertanyaan saya, dalam hidup kita sering dapat cobaan dan bahkan tekanan dengan satu batas waktu tertentu. Dan saya juga sering dengar nasihat, kalau ingin ditolong Allah pada waktu yang tepat, sholatlah tepat waktu dengan istiqomah. Tapi sering juga pada kenyataannya kita sudah berusaha sholat tepat waktu istiqomah, dijalankan terus menerus, sementara di sisi lain pertolongannya sampai batas waktu yang seharusnya atau kita berharap mendapat pertolongan, tidak juga datang pertolongan, malah justru semakin terpuruk. Bagaimana menyikapi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Pak Suwandono tadi hampir mirip-mirip dengan Pak Wiwit tadi ya. Bagaimana ketika kita sudah berusaha, berdoa sekuat tenaga, lalu Allah ternyata masih memberikan bantuannya hanya segitu-gitu saja. Bagaimana nih Habib? Subhanallah, ini pertanyaan bagus sekali. Karena ini memang kehidupan kadang-kadang begitu. Tadi dikatakan, tausiah mengatakan sholatlah tepat waktu, itu adalah mudah-mudahan kita diijabah untuk hajat kita supaya tepat waktu, hajat kita. Sholat tepat waktu itu sebetulnya bukan untuk itu. Sholat tepat waktu untuk mencari ridhonya Allah, kata Rasulullah SAW. Ridwanullah, ridhonya Allah, itu kalau sholat tepat waktu atau di awal waktu. Kalau tepat waktu antara zuhur 12 sampai 3 kurang lebihnya, itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban Allah, kewajiban kita. Allah tidak butuh dengan kita. Jadi jangan sampai sholat urusannya dengan kita. Tidak. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjaga kita dari perbuatan yang itu sudah. Dan yang mungkar, yang keji dan yang luar biasa. Jadi itu sholat kita, ketika kita tidak tepat waktu tadi, jangan-jangan Allah tunda. Bukan berarti tidak dikabulkan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Banyak orang punya hajat, kadang-kadang tidak dikabulkan sekarang, nanti ketika sudah dapat baru tahu, alhamdulillah dapatnya sekarang. Betul apa betul? Nah itu, jadi ketika itu kita berdoa kepada Allah. Allah yang menentukan. Soal masalah tepat waktu tidak tepat waktu, kadang-kadang malah jadi musibah. Tepat waktu jadi menteri, targetnya saya tahun sekian jadi menteri, tahu-tahu masuk. Kok pada diem sih? Kayak nggak pernah lihat TV One. Lihat berita apa enggak? Menteri masuk. Ada apa tidak? Dulu target umur sekian saya menteri, umur sekian perdana menteri kalau ada. Ingin tahun sekian jadi presiden, Allah. Tahun sekian jadi kepala partai, tahu-tahu mati nanti dulu. Ini kita kadang-kadang menginginkan kita target pas kena target malah jadi musibah. Allah sayang, jangan dulu.
Ketika jangan itu Allah lagi jaga kita. Biar lewat dulu ini musibah. Ini akan ada musibah. Biar lewat musibah itu Allah jadikan kita nanti pada waktunya itu yang tepat untuk kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya apa dikatakan oleh ulama? Fasallim lil maqadir kay tuhmad wa tujar. Kalian adalah selamatkan atau serahkan kepada takdir-takdir Allah. Allah yang menentukan. Kita usaha boleh. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa setelah itu? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalian usaha demi usaha, tapi jangan bergantung kepada usaha. Bergantunglah wa ila rabbika farghab. Bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Mungkin ketika kita merasa diri kita gagal terus, kemudian merasa diri kita gitu aja, terpuruk saja. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk melihat ke atas tanpa kita sibuk menanamkan atau menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Belajar dari kegagalan dan bangkit dari kesuksesan, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini di Damai Indonesiaku. Nah, kita masih ada satu segmen untuk tanya jawab. Kami persilakan Ibu Ulfa untuk boleh berdiri. Tadi kalau saya bertanya ke salah satu jamaah apakah pernah mengalami kegagalan. Nah, saya tanya ke Ibu Ulfa. Ibu Ulfa pernah mengalami kesuksesan nggak, Bu? Pernah. Wih, apa yang Ibu lakukan setelah Ibu mengalami kesuksesan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur. Kesuksesan seperti apa sih Bu yang Ibu rasakan saat itu? Misalnya anakku mau masuk SMA, terus yang diinginkan kan SMA itu, perguruan tinggi pun begitu. Ternyata dapat tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Masya Tes, Allah. lulus. Alhamdulillah. Mungkin seringkali Ustadz dan juga Habib seringkali kita melihat atau memandang kesuksesan itu berbentuk materi dan uang. Tapi ternyata Ibu Ulfa ini berbeda, pendidikan, Masya Allah. Silakan Ibu Ulfa untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Setiap manusia pasti pernah gagal. Dan orang-orang sekitar kita ialah yang membangkitkan kita. Pertanyaan saya, seberapa penting dukungan dan motivasi mereka dalam membangkitkan semangat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Zaki Mirza terlebih dahulu. Boleh ke sini Ustaz. Izin. Alhamdulillah. Seberapa penting orang lain dalam mendukung kesuksesan kita, Ibu ya. Izin ya, Bang. Silakan Ustaz. Kita ini hidup nggak sendiri, Bu. Kita perlu didukung, disupport, didoain sama orang-orang di sekitar kita. Betul nggak? Itu namanya support system. Seperangkat orang, saudara, orang tua, anak, keluarga, itu yang memberikan motivasi untuk kita. Tapi ingat, mereka hanya bisa mendukung dan memberikan doa saja. Tapi hakikatnya yang bisa merubah itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak punya kemauan untuk merubah dirinya sendiri. Jadi ternyata penyemangat yang paling betul-betul berpengaruh dari mana asalnya? Dari diri sendiri. Makanya ada istilah ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain, tapi banyak-banyaklah sibuk ngaji diri. Ngaji diri itu maksudnya banyak-banyak evaluasi diri. Dan ingat Ibu, bahwa sukses itu ternyata tidak hanya dari dukungan orang lain, yang tidak kalah penting adalah doa. Apa Bu? Kita ini kan nggak boleh terlalu yakin dengan doa sendiri, Bib ya. Bisa jadi justru di antara bapak ibu saya, doa yang paling nggak diterima ya doa saya. Ustadz Zaki bisa ngomong doang, meraktekin gak bisa. No action, talk only. Ternyata kita butuh banyak doa dari orang lain. Nah,
buat banyak didoain orang lain, itu orang lain harus kita senengin. Betul nggak Bu? Ibu nih misalnya nih pulang dari sini dikasih uang sama suami, jebret 15 juta. Walaupun cuma ngimpi. Sian amat Ustadz ya. Itu suami ibu doain apa ibu sumpahin? Nggak mungkin suami ngasih 15 juta disumpahin. Ya Allah ayah biar disambar mikrolet ayah. Nggak ada. Ayah sehat, panjang umur, berkah. Betul nggak Bu? Kita kalau mau didoain orang banyak-banyak senengin orang lain. Makanya jangan cuma minta didukung, banyak-banyak sedekah. Orang yang sedekah didoain banyak orang, badannya sehat, penyakitnya sembuh, sukses nggak sekedar sukses, tapi bagaimana dia didoakan berkah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Tapi yang sering kali terjadi Ustadz Zaki ketika kita terpuruk atau gagal, ada orang-orang yang kita butuhkan untuk memberi dukungannya tapi malah pergi. Waduh itu makin terpuruk sekali ya Bu. Itu bagaimana kalau menghadapi seperti itu Ustadz Zaki? Merasa ditinggalin. Ditinggalin, pas lagi nggak ada duit ninggal, pas lagi ada duit pada datang. Dulu ngaku bestie. Tahu bestie Bu ya? Oh, Bu, jangan terlalu percaya sama orang. Sodiku kaman abkaka walaman adhakaka. Hakikat sahabat itu dia yang ada bukan hanya ketika kamu tertawa, tapi dia selalu ada ketika kamu meneteskan air mata. QQ. Yeah. Tuh langsung dibikin status WhatsApp ya. Iya. Silakan. Jadi sahabat itu yang selalu ada bukan hanya ketika bahagia tapi ketika ada tetesan air mata. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas jawabannya. Seperti apa yang dikatakan Habib tadi, kembali ke Allah ya Habib ya. Masya Allah. Silakan kemudian kami persilakan untuk jamaah ikhwan. Boleh bertanya Ananda atau Mas Rafli ya. Betul ya silakan. Raffi ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, kan ini membahas belajar dari kegagalan bangkit menggapai kesuksesan. Nah yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, saya ini kan selalu berusaha selama 2,5 tahun dan saya waktu itu selama 2 tahun masih nganggur ya kan. Dan terus mencari pekerjaan. Tapi terus ibu saya juga berkata, Vi kalau kamu mau dapat kerja, banyakin sholat sunnah, zikir sama Allah dan percaya sama Allah. Allah pasti akan memberikan terbaik. Nah, alhamdulillah sih benar dikatain ibu saya, walaupun gak sesuai ekspektasi saya gitu. Tapi ya ekspektasi saya kan saya kerja kantoran gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, gimana sih? Apakah itu termasuk rencana Allah memberikan yang saya terbaik untuk saya gitu? Padahal nanti insya Allah setelah saya bekerja minimal 1,5 tahun, berencana saya mau menikah dan punya rumah. Amin, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaan Rafli. Apakah ini bagian dari takdir Allah setelah kita merencanakan tetapi tidak sesuai yang kita inginkan Habib? Fadal Habib. Subhanallah. Ini luar biasa insya Allah banyak hari ini yang mau sama beliau. Ini di depan-depan Habib? Oh iya, ini masih muda-muda nih Habib. Si Nio tuh di rumah lebih banyak lagi. Masya Allah. Masya Allah. Kasih aja nomornya di bawah ini. Ini Masya Allah pertanyaan, subhanallah, ibu sayang sama anak luar biasa. Dia selalu membimbing anak-anak kita, padahal ibu paling sayang. Luar biasa, tanda kasih sayang itu adalah ibu. Tapi ibu pun menyerah, langsung serahkan kepada siapa? Allah. Siapa sih yang gak bisa merubah dunia ini? Tidak ada manusia di depan Allah, tidak ada malaikat, wala ini semuanya adalah lillahi ma fis samawati, milik Allah apa yang di langit dan apa yang di betul apa betul? Pemiliknya bebas, mau ini jodohkan ini, rezeki ini sekarang, ini nanti. Bahkan Allah mengingatkan kita di dalam surat yang luar biasa. Surat yang dikatakan oleh Rasulullah Arusul Quran, yaitu adalah pengantinnya Al-Quran. Surat apa? Ar-Rahman. Apa kata Allah? Kulla yaumin huwa fi syan fabi ayyi tukadziban. Diulang sampai 31 kali, diketuk kita hatinya. Dengan apa lagi kalian mendustakan nikmat Allah? Nikmat Allah itu mengatur kita. Kadang-kadang kita mau kerja ditunda sampai 2 tahun, ada sampai 5 tahun. Tapi sekali dapat bisa mengcover 70 tahun. Bisa apa tidak kira-kira?
Nah ini subhanallah, deketi yang kaya, deketi yang maha kaya, deketi yang memiliki. Makanya ibunya luar biasa, deketi Allah nak, sujud, salat sunnah, banyakin, dekat, minta sama Allah. Kemudian ada keinginan untuk, tadi untuk apa nih? Untuk nikah. Ini kok pinter banget pertanyaannya di sini nih. Jadi dengar semuanya nih. Sekalian promosi Habib. Nah, begitu. Kalau tadi Loak White Coffee, Wadimor. Ini rupanya promosi diri sendiri nih. Tapi nggak apa-apa untuk kebaikan. Betul apa betul? Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat jodoh yang soleha. Amin, amin. Ini subhanallah yang memiliki Allah. Allah lembutkan hatinya orang. Subhanallah, nanti tiba-tiba ke sana, tiba-tiba gini, tiba-tiba itu, tiba-tiba kononya tiba-tiba. Padahal diatur oleh siapa, Bu? Allah. Ngaji di Damai Indonesia, aku tahu-tahu pulang karena sandalnya hilang, terus pindah ke sana, tahu-tahu pas mau diambil lirik di depannya ada ini, ada apa tidak? Ketemu, terus enggak sengaja, enggak apa-apa, kayaknya lembut banget ini orang, baik banget, bisa apa tidak kira-kira? Siapa yang mindah sandal tadi? Marah-marah tadinya, sandal saya ini di Masjid Kausar kok bisa pindah? Ini bagaimana? Ternyata pindahnya itu untuk mendekatkan jodoh. Bisa apa tidak? Inilah Allah Jalla Jalaluhu. Jangan putus asa. Yang menjadikan putus asa itu siapa? Setan, musuhin setan. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus innahu lakum. Syaitan itu bikin kita, kenapa sih? Serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha dan sabar. Sabar dari apa? Ketentuan Allah. Selain yakin bahwa Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Inilah umatnya Nabi Muhammad. Diajarkan untuk husnudzan kepada Allah. Nomor satu husnudzan. Hatta orang mau meninggal itu disunnahkannya satu, husnudzan kepada Allah. Jangan, aduh saya banyak dosa, pasti masuk neraka. Jangan, kata Rasulullah. Jangan, kalau mau meninggal, kalau ada tanda-tanda, sunnahnya adalah apa? Ya Allah, engkau maha kaya, engkau maha pengampun. Aku dulu dosa, tapi engkau kasih sayangnya luar biasa. Supaya apa? Husnul khatimah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, dikatakan, ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi masya. Saya itu, kata Allah, apa yang disangkakan oleh hambaku kepada aku. Kalau kalian sangka aku baik, maka aku akan berbuat baik kepada kalian. Tapi kalau engkau sekalian sangka aku jahat, jangan salahkan aku, karena engkau tidak memuliakan aku. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Ustaz Zaki Mirza yang telah memberikan tausiah di siang hari ini. Tetap untuk jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena bisa jadi apa yang didapatkan kepada kita, apa yang didapatkan di kita dari Allah itu yang terbaik untuk kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, sebelum kita nanti akan berdoa bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sedikit konklusi atau sedikit kesimpulan berkaitan dengan tema siang hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Zaki Mirza. Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Kewajiban kita hanya memberikan usaha yang terbaik. Usaha untuk hasil segalanya pasrahkan hanya kepada Allah dengan prinsip hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebuah quotes motivasi untuk kita hari ini yaitu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau sudah urusan dunia, berikanlah yang terbaik, kerjakan seolah-olah kita hidup selamanya. Jadi semangat terus gitu Bu ya. Nggak pernah putus asa. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau sudah urusan akhirat, anggap itu adalah kesempatan ibadah kita yang terakhir. Sehingga segala air mata menetes di atas sejadah untuk mengakui segala salah khilaf dan dosa kita sepanjang hidup. Berikan usaha yang terbaik biar Allah yang menentukan hasilnya. Al-insanu bitadbir, wallahu bitaqdir. Semoga bermanfaat dunia akhirat.
Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Kesimpulan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Damai Indonesiaku siang hari ini. Nah, pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, kita renungi keadaan kita, masa lalu kita banyak berbuat maksiat, banyak kadang-kadang tidak menerima qada dan qadar ketentuan Allah, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Ayo kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu dan mudah-mudahan dibersihkan, diberi kemudahan yang akan datang sampai di akhir hayat husnul khatimah. Astaghfirullah. Semuanya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, masa lalu kami, kadang-kadang kami menentang takdir ya Allah. Kami berusaha berlebihan ya Allah, seakan-akan kami kalau tidak berbuat kami akan gagal, kami akan menjadi ini, menjadi itu, padahal semuanya adalah wewenang-wewenang-Mu ya Allah. Engkaulah yang memiliki segala-galanya ya Allah. Kami banyak memaksakan diri ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, luruskanlah kami ya Allah, khususnya di akhir-akhir hayat kami ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau jadikan kami orang-orang yang bertakwa, kembali kepadamu ya Allah, agar menjadi di akhir hayat kami mudah-mudahan orang-orang yang menerima ketentuan-Mu ya Allah, dan kami bisa dirubah ya Allah sifat-sifat kami yang tidak baik ya Allah, agar kami bisa menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau tidak cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Negara kami ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga ya Allah, agar ke depan menjadi negara yang berkah dan mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.